Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Kembali berjumpa dengan kami pada kabar Pedas. Biasa kami melakukan konten untuk request pengobatan. Kali ini datangnya dari Bapak Dodo Kuswenda yang ada di Majalengka. Jadi beliau saat ini sedang sakit dan sekarang posisinya lagi di rumah sakit. Jadi kami di sini untuk mengambil dari sisi gaibnya tentang penyakitnya apa, ya katanya sih mendadak, mungkin dari pihak keluarganya ada suatu keanehan atau apa, makanya request pada kami seperti itu. Jadi itu ya kita seperti biasa akan mencoba menarik dari sisi gaibnya tentang penyakitnya, yang mudah-mudahan setelah ini atau setelah dinegosiasi ini beliau kembali sehat, kembali normal. Allah mengizinkan untuk kesembuhannya kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan dia semua ini dalam turunnya ada Yusuf sudah ada yang bisa masuk dalam turun media terus Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sakitnya itu yang paling bertanggung jawab dan isinya kampus kita Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk dalam kakak Allah. Allah. Dan siapa ini? Raja. Raja. Bangsa apa? Jun. Bangsa Jin. Asal dari mana? Dari mana? Dari Majalaya. Majalaya. Majalaya mana? Jauh dari sini. Kamu yang ada di dalam tubuh Bapak ini? Iya. Seorang raja. Iya. Berarti punya kerajaan di Majalaya. Dapat tanya. Kenapa bisa masuk ke dalam tubuh Bapak ini? Orang itu yang minta pada saya, minta kejayaan. Jadi orang ini meminta sama kamu. Ya. Meminta kejayaan. Tuh. Kalau orang ini meminta kejayaan, kenapa malah kamu bikin sakit? Dia sudah tidak bisa lagi. Makanya
Oh, dia sudah tidak bisa lagi memakainya. Betul, sudah tidak kuat lagi. Tidak seperti dulu. Dia antusias untuk memintanya. Waktunya dia lemah Sudah waktunya. karena minta kejayaan seperti itu akan bakal ada timbul balik apapun kejayaan keilmuan. Jadi emang karena perjanjian, Oh, bukan karena disuruh kamu ke dalam tubuh orang ini. tidak, Tidak. menyuruh. Dia sendiri yang datang pada saya. Nah, terus mau diapain ini orangnya? Itu akibatnya seseorang minta sesuatu dan pada akhirnya dia tidak kuat lagi kena akibatnya kan lemah seluruh raga jiwa. Nah, terus apa yang kamu lakukan sekarang terhadap bapak ini? Saya hanya memantaunya saja, melihat dari luar mana reaksi tubuhnya yang sekarang. Itu akibat ulah dia sendiri. Kalau misalnya kamu cuma memantaunya dari luar, terus kenapa bisa jadi sakit? Kan kata saya juga, kalau sudah waktunya jiwanya bakal lemah. Oh, gitu. Maksudnya kalau misalnya orangnya ini sudah tidak kuat lagi, berarti apa yang kamu berikan terhadap orang ini akan berbalik gitu, menguasainya. Betul. Banyak juga teman-teman kamu atau anak buah kamu yang ditugaskan. Banyak. Itu saya belum turun. Baru segelintir pasukan saya. Berarti yang ada di dalam tubuhnya ini pasukan-pasukan kamu. Betul. Cuman kamu yang punya tanggung jawab untuk masalah ini. Raja. Punya nama? Panggil saja Raja. Oh, panggil saja Raja. Ya kan kalau saya panggil Raja kan banyak. Kok kan ada namanya Raja itu? Ya, nama. Besar kerajaan kamu? Besar sekali. Majalahnya daerah mana? Majalaya, daerah Maja. Daerah Maja. Emang ada di daerah Majalengka, Majalaya? Ada. Majalaya itu apa nama tempat kamu atau nama tempat umum? Bukan tempat umum, tapi tempat sisi kami, alam kami. Dari alam kamu. Betul. Kirain tempat umum. Kalau misalnya daerah umumnya yang seperti biasa manusia lihat itu daerah mana itu? Itu sama persis daerah perbatasan Majalengka dan Kuningan. Oh, jadi posisinya di perbatasan daerah Majalengka dan Kuningan. Iya, itu letak kerajaan kami. Perbatasan mana? Barat, timur, utara, selatan? Bagian selatan. Bagian selatan. Bukannya daerah situ sudah pada muslim? Banyak sekarang. Banyak. Pesantren pun banyak daerah situ. Pesantren juga banyak. Dalam alam kalian pesantren banyak? Banyak. Udah masuk muslim. Udah masuk muslim banyak? Banyak. Kenapa sampean nggak ikut? Tidak usah. Kita punya masing-masing tugas. Silahkan
Kamu masuk Muslim, saya tidak melarang. Bangsa kami banyak, sudah banyak yang dimuslimkan oleh seperti Anda. Berarti rakyat-rakyat sampean juga ada yang muslim. Sudah banyak yang diambil pasukan kami pun. Ya. Tapi saya tidak tergerak hati saya masuk Muslim. Tidak tergerak. Tidak. Karena kami punya tugas menjaga kerajaan kami. Maksudnya masih dalam rangka tugas. Tugas. Karena di kami pun masih ada perangai. Tapi ada rencana untuk ikut. Belum waktunya. Belum waktunya. Berarti kerajaan kalian itu masih dalam rangka tugas. Peperangan dari apa? Ya itu kami perang batin sama makhluk. Selain bangsa jin ada. Apa perang dengan yang golongan muslim? Salah satu itu. Hah? Kenapa memerangi yang muslim? Kalau misalnya kami sudah masuk Muslim semua, dan maka ada yang menjaga kerajaan kami. Ya justru kalau misalnya kalian sampean udah muslim, itu kan bakal dijaga kerajaan. Bakal ada yang menjaga. Tidak usah. Belum waktunya dunia itu punah. Kalau udah waktunya, semua juga pada saat akan kepadanya kembali. Tapi kamu juga yakin seperti itu? Pemikiran seperti itu yakin? Iya. Nah sekarang yang dijaga itu apa? Kan walaupun muslim juga sama menjaga tempat itu, menjaga kedamaian di situ. Betul. Yang kalian jaga itu apa di situ? Apa ada sesuatu di situ? Banyak peninggalan, benda-benda pusaka yang kami jaga. Itu wajib dijaga oleh bangsa kami. Yang tidak seharusnya diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berarti kalian di situ dalam rangka tugasnya menjaga yang seperti itu, benda-benda pusaka atau peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di situ. Tuh. Ya nggak apa-apa kalau seperti itu boleh. Tapi ya kami minta jangan memerangi yang muslim. Mereka sendiri memusnahkan kami. Memusnahkan bagaimana? Masa muslim memusnahkan? Ya dia dengan sedikit demi sedikit lambat laun mengambil pasukan kami, sama aja dengan perang. Yaitu kalau seperti itu bukan memusnahkan, itu namanya mengajak ke jalan yang baik. Tidak usah pada kami. Bukan dalam artian memusnahkan, menghancurkan kan? Hanya mengajak, mereka hanya mengajak. Kalaupun misalnya kalian nggak mau, ya nggak apa-apa. Tapi jangan menimbulkan peperangan. Begitu. Kalau misalnya sampean masih punya tugas untuk menjaga alam atau menjaga tempat itu atau menjaga benda-benda peninggalan sejarah yang ada di situ atau benda-benda pusaka, ya silahkan. Tapi banyak yang meminta pada kami seperti orang-orang di hutan jauh hanya ingin untuk menguasai dirinya sendiri,
mendapatkan kekuatan seperti punya kejayaan sangat dari orang sakti. Masih banyak orang itu tugas kami memberinya kalau perjanjian disetujui. Berarti kalau gitu sampean memberi saran pada kemusyrikan terhadap orang-orang seperti itu. Ya walaupun dikatakan orang-orang itu ya nggak baik tujuannya, tapi tetap dikasih sarana sama sampean. Ya iya, kan itu sama aja dia menjadi pasukan kami. Ya kalau gitu tetap nggak boleh. Kalau misalnya kalian di sana menjaga tempat, menjaga peninggalan, itu boleh silakan. Tapi kalau untuk menyesatkan itu nggak boleh. Pikiran kami tidak menyesatkan. Ya pikiran sampean nggak menyesatkan. Silakan kalau mau menjaga tempat itu, tapi jangan sampai menimbulkan huru hara, terutama terhadap yang sudah muslim. Kalau misalnya ada yang muslim datang ke situ mengajak kalian untuk memeluk Islam, kalau mau ikuti, nggak mau ya nggak apa-apa, tapi jangan menimbulkan permasalahan. Satu itu, kedua, ketika ada orang yang datang untuk meminta sesuatu, katakanlah contoh seperti bapak ini, ya jangan dilayani. Kalau dilayani sama aja kalian memberikan sarana buat mereka. Betul, tapi dia sendiri memberikan kita makanan. Sama aja dia meminta dan kami memberi, betul kan? Iya betul, tapi kan kalau misalnya kaliannya nggak mengasih, nggak membuat fasilitas atau sarananya, mereka juga nggak akan datang ke situ. Kebodohan umat manusia. Udah, mending gini aja, saya tawari sekali lagi, mending ikut sama yang muslim aja, biar sama-sama menjaganya, biar damai tempatnya. Ya pasukan saya aja, silahkan. Nah, pasukan kamu masuk muslim, kamu mau sendirian di kerajaan. Nggak jadi raja nantinya kalau sendiri. Tapi berdatangan lagi pada kami. Ya, mau berdatangan bagaimana kalau misalnya tempat itu semua sudah dikuasai sama yang muslim, nanti kalian akan berkurung sendiri di sana. Tidak mungkin. Kan sama mereka juga, yang muslim juga sama kan tugasnya menjaga. Tugas sampean tetap sama, menjaga tempat itu. Cuman sekarang muslim sama-sama. Sudah. Tetap nggak mau. Tapi kalau misalnya pasukan-pasukannya atau rakyatnya yang ada di situ semua muslim, bagaimana? Biarkan. Termasuk keluarga sampean, istri-istri anak-anaknya. Ya. Hah? Saya tetap dengan pendirian saya. Coba saya minta semua keluarganya berkumpul di sini. Termasuk anak istrinya, semuanya berapapun jumlahnya kumpul di sini. Coba tanya kamu. Silakan dialog. Kalau saya rasa mereka mau jadi muslim. Gelap. Terbuka semua. Gelap. Silakan diajak ngobrol. Silakan. Ambil aja.
Anak-anak kamu, istri-istri kamu juga mau jadi muslim, kenapa kamu nggak mau? Sudah, jangan ngajak saya. Belum waktunya. Udah, kalau gitu nggak apa-apa. Kamu nggak mau muslim, kamu sendiri nggak mau muslim, tapi posisi kamu nanti saya minta gantiin untuk yang lain. Kamu nggak usah ada di situ. Bagaimana? Tidak mau. Hah? Tidak mau. Hah? Tidak mau. Tidak mau. Nah sekarang kalau misalnya semua rakyat kamu, termasuk istri anak-anak kamu semua jadi muslim, nah, kamu sendiri nggak muslim, nanti pemerintahnya bagaimana? Kenapa Anda manggil saya jadi seperti ini? Nah ini kan untuk kebaikan sampean juga. Anak-anak kamu aja mau kok. Coba dirayu bapaknya biar paham. Silakan ngobrol. Apakah Anda punya jaminan saya menjadi raja lagi? Kami Kudus. Apa? Jaminan untuk menjadi raja kembali. Nah, posisi sampean itu nggak akan dirubah, tetap seperti ini. Nggak ada yang dirubah. Cuma coba keyakinan doang yang dirubah. Sampai raja besar sekarang, misalnya raja besar tetap seperti itu. Semua fasilitas, semua apapun itu yang ada di kerajaan sampai nggak ada yang dirubah. Apakah benda-benda pusaka akan hilang kalau saya masuk muslim? Tidak akan. Kalau misalnya sampai ditugaskan untuk menjaga benda-benda pusaka itu ya silahkan jaga. Tapi sekarang hanya bedanya sampean itu muslim, jadi sama-sama ibadah. Apalagi sekarang di tempat-tempat sekitaran kerajaan yang sampean tempati itu sudah hampir semuanya muslim. Tapi saya dari dulu tidak ada muslim. Ya kan itu kan dulu, sekarang kan udah lain lagi. Cuman kerajaan Majapahit pun tidak ada yang muslim. Sekarang kan bukan zaman kerajaan Majapahit. Banyak peninggalan kerajaan Majapahit Di sana yang dijaga oleh saya. Itu semuanya Buddha dan Hindu. ya sudah, gini saja, nggak apa-apa kalau misalnya sampean nggak mau muslim, tapi tetap tugas untuk menjaganya dijalankan, tapi jangan pernah melakukan menerima permintaan bagi orang-orang yang seperti ini, meminta entah itu kejayaan ataupun misalnya pesugihan, harta segala macam, itu jangan dilayani. Jadi tugasnya tetap hanya menjaga benda-benda pusaka atau apapun itu yang ada di situ. Gak apa-apa, silahkan. Baik. Cuman tadi semua keluarga sampean, semua Jangan diambil semua. nggak diambil semua. Maksudnya semua yang ada di situ semuanya muslim, semuanya dimuslimkan. Nggak ada yang diambil, biar nanti kerajaan kamu sama kerajaan-kerajaan yang ada di sekeliling kamu itu nggak ada lagi peperangan. Kalau muslim semua nggak mungkin ada peperangan. Itu kan karena perang itu kenapa? Karena beda akidah. Betul sekali. Iya, kalau misalnya akidah sampean sama akidah
kerajaan-kerajaan yang ada di sekeliling kerajaan sampean itu sama, nggak mungkin ada peperangan. Tujuan mereka itu baik, mengajak sampean untuk kembali. Biarkan ada dua golongan, putih dan hitam. Sudah itu aja cukup. Jadi tetap pada pendiriannya. Saya sudah berjanji. Biarkan saya hancur lebur. Begitu. Terus untuk keluarganya bagaimana? Boleh kalau misalnya Muslim. Biarkan saja. Nggak apa-apa. Ya apa-apa. Untuk semua pasukan, tentara-tentaranya, rakyat-rakyatnya yang ada di situ juga nggak apa-apa. Silakan. Udah, kalau gitu bismillah. Allah. Bagaimana? Kamu nggak mau lihat keluarga kamu seperti ini? Sekarang lihat rupa-rupanya, bentuk-bentuknya, nggak tertarik sampean. Yang kamu lihat sekarang bagaimana keluarga kamu? Berubah. Hah? Berubah bentuk. Berubah bentuk. Lebih bagus mana sama bentuk sampean? Bagus mereka. Lebih bagus mereka. Ya itu, Muslim itu seperti itu. Tanya, coba ditanya perasaannya sekarang bagaimana? Bingung saya. Kenapa harus bingung? Karena saya berat dengan tugas saya. Ya tugas tetap dijalankan. Tugas-tugas sampean tetap dijalankan. Kan saya udah bilang, nggak ada yang dirubah. Sistem atau semua apapun yang pernah sampean jalankan, yang sampean jalankan itu tidak ada yang dirubah. Bedanya sekarang kalian itu beribadah, itu aja. Semua apapun yang ada di dalam kerajaan sampean itu nggak ada yang berubah. Atau kalau mau ditambah lebih bagus lagi kerajaannya itu nggak apa-apa. Bisa. Kenapa enggak? Dan semua kerajaannya berubah, tambah mentereng, tambah megah. Kubah-kubahnya semua, gerbang-gerbangnya tambah megah. Fasilitas-fasilitasnya tambah lengkap. Semua pasukan-pasukannya tambah lengkap.
bisa seperti itu? Bukan siapa-siapa. Luar biasa. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan ke depannya itu kan semua rakyat sampean, semua keluarga sampean sudah jadi muslim. Nanti kalau misalnya berbeda, misalnya sampean memerintah sesuatu, katakanlah di luar dari sesuatu yang dilarang oleh Islam, mereka wajar untuk menolak karena akidahnya berbeda dan mereka tidak mau lagi untuk melakukan hal-hal seperti ini. Nanti semuanya pengen apa di situ, pengen tempat apa, pengen makanan apa yang kalian harapkan di situ. Kamu tidak usah capek-capek memperjuangkan rakyat kamu untuk kebutuhan rakyat kamu, semua sudah tersedia. Saya iri. Dan semua rakyat-rakyat kamu, semua yang miskin, tidak ada yang miskin, semuanya kaya semua. Oh, Tidak ada yang kekurangan satupun. Makanan berlimpah. ini yang saya pengen. Bisa seperti ini. Selama kamu memerintah, pernah nggak seperti ini? Hah? Tidak. Tidak. Nah, itu Islam itu seperti itu. Bisa Anda perjuangkan saya? Perjuangkan dalam hal apa? Menjadi raja lagi. Menjadi raja lagi? Bukannya sampai udah raja? Saya belum masuk. Belum masuk bagaimana maksudnya? Dalam kerajaan itu yang sangat pintar. Maksudnya menempati kerajaan itu Iya, bisa, kenapa enggak? Karena kan sekarang udah kerajaannya udah muslim. Saya nggak jamin misalnya sampai menempati tempat itu kerajaannya mau atau enggak ditempati oleh sampean. Baik, saya ikut dengan Anda. Bukan ikut karena saya, jadi ikut karena memang tugas-tugas kita itu ibadah. Ikut karena perintahnya yang menugaskan kita, yang menurunkan kita ke sini. Saya belum bisa. Hah? Belum bisa. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu cara beribadah. Betul. Udah, energi musim masuk. Wah. Islam, Torikoh, Kodor, Syabat, Syataria, semua yang masuk, energinya masuk. Empat semua. Allah. Pemahamannya juga semua. Terus seperti itu muslim itu pemahamannya sekarang udah tahu kalian, udah tahu kamu sekarang. Tahu. Rasanya bagaimana? Ada. Enak kan? Enak. Jadi mau sekarang? Oh, saya. Enggak, begitu. Ikutin Nah, ini. Termasuk semua yang ada di sini, semua diikutin. Pasukan-pasukannya, rakyat-rakyatnya, semuanya berkumpul. Ayo. Semuanya.
Nah, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua sama-sama. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah ilaha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Allah. Sekarang sampean udah muslim. Ya, ingat, di tugas-tugas sampean tetap sama seperti sebelumnya. Cuman sekarang apa yang sampean dapat sekarang ini itu dijalankan. Ibadah-ibadahnya dijalankan. Tidak ada yang dirubah. Untuk sistem semua tidak ada yang dirubah. Cuman akidahnya sekarang yang berubah. Arahnya yang berubah. Semua tempatnya sekarang udah bagus. Masyarakatnya sekarang udah bagus. Tinggal dijalankan pemerintahannya yang bagus, yang bersih. Juga teman-teman saudara-saudara sekarang banyak yang di tempat sekelilingnya yang sudah muslim itu saudara semua. Jadi lebih gampang sekarang kalau ada apa-apa ya tinggal berkonsultasi dengan yang lain. Sekali lagi kalau untuk masalah tugas menjaga tempat, menjaga alam di situ, menjaga benda-benda peninggalan di situ, itu tidak ada yang dirubah, tetap harus dijaga karena emang harus dijaga. Kalau benda-benda itu ya diambil ya rusak alamnya. Tugas kami pun sama, menjaga hal-hal seperti itu. Bahkan kami ya menambah-nambahi supaya lebih kuat lagi. Mudah-mudahan bisa lebih kuat lagi. Udah paham, berarti udah selesai ya masalahnya. Nah, sekarang kembali lagi ke yang sakit ini. Saya minta semuanya perjanjian kalian, perjanjian pertama sampean dengan orang ini sampai sekarang diputus. Tidak ada lagi perjanjian lagi. Terus untuk apa penyakitnya yang kalian buat, yang pasukan-pasukan sampean buat itu semuanya diambil lagi. Apa yang dirusak di dalam tubuh Bapak ini semuanya diambil lagi, dikembalikan lagi. Dan untuk penyakit-penyakitnya diambil. Silakan. Semua harus sukmanya dikembalikan. Sudah. Terus kondisi orangnya sekarang ke depannya bagaimana? Mungkin sampean tahu harus bagaimana. Tolong disarankan untuk membuang barang-barang yang sudah kami beli. Energinya sudah saya tarik, tapi ada beberapa yang dia miliki. Gitu. Ini itu. Iya. Tapi untuk semua yang kalian berbuat terhadap Bapak ini semua udah diambil. Saya udah ambil. Terus saya yang rusak-rusak di dalam tubuhnya sudah saya perbaiki. perbaiki. Perjanjiannya Betul. Perjanjiannya udah kami putus. Tapi saya tidak tahu untuk kedepannya.
karena dia kuat oleh Apa? dia kuat hidup oleh benda-benda dari kami. Oh gitu. Ya intinya sekarang masalahnya yang kalian perbuat di sini itu udah diambil itu aja. Betul, Untuk urusan kedepannya, saya tidak tahu. Maaf. ya gak apa-apa kayak gitu. Nah sekarang nanti silahkan ditempati lagi tempatnya, kerajaannya, dan nanti kalau misalnya ada yang datang dari luaran sana untuk mengajak, ya mereka juga akan tahu. Kalau misalnya kalian bangsa-bangsa kalian di sana udah muslim, mereka juga pasti tahu. Justru nanti akan berdatangan ke situ mengucapkan selamat. Ya, Terima kasih. iya sama-sama. Silahkan kalau mau kembali. Sekarang tugasnya dijalankan, tugasnya tetap dijaga tempat-tempatnya, tapi jangan lupa ibadahnya, amalia-amalianya yang sudah ada itu semua dijalankan. Baik. Dan jangan lupa nanti dibangun tempat-tempat sarana-sarana ibadahnya di setiap pelosok biar memudahkan untuk rakyatnya. Saya akan buat. Ya, yuk monggo silahkan. Semuanya. Saya pamit. Ya, silakan.